Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah dan biografi host Cokro Aminoto. Haji Umar Said Cokro Aminoto dikenal sebagai seorang pahlawan nasional. Ia merupakan guru besar dari Insinyur Soekarno, Musso, dan Kartosuwiryo. Ketiga muridnya ini kelak melahirkan tiga ideologi politik berbeda yang dianut oleh bangsa Indonesia. Ia juga disebut sebagai guru bangsa terhebat dari Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda bahkan menyebut guru bangsa ini sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Haji Umar Said Cokro Aminoto lahir di Ponorogo tanggal 16 Agustus tahun 1882 bersamaan dengan meletusnya Gunung Krakatau di Banten dengan nama kecil Raden Umar Said. Menurut kepercayaan orang Jawa, meletusnya gunung berapi akan menimbulkan perubahan alam yang ada di sekitarnya. Peristiwa ini nantinya dikaitkan dengan meledaknya tuntutan Cokro Aminoto kepada Belanda ketika ia menjadi pimpinan Sarekat Islam. Cokro Aminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara dari ayah yang bernama Raden Mas Cokro Amiseno, yakni salah seorang pejabat pemerintahan pada saat itu. Kakaknya bernama Raden Mas Umar Jaman, yakni seorang pensiunan wedana, dan 10 adiknya bernama Raden Ayu Cokro Disudiryo, yakni seorang istri almarhum mantan Bupati Purwokerto. Yang kedua, Raden Mas Purwadi Cokro Sudiryo, yakni seorang bupati yang diperbantukan kepada Residen Bojonegoro. Yang ketiga, Raden Mas Umar Sabib Cokro Suprojo, yakni seorang pensiunan wedana yang kemudian masuk PSII atau Partai Sarekat Islam Indonesia, dan Mas Sumi yang kemudian meninggal di Madiun di zaman yang terkenal dengan istilah Madiun Affair. Yang keempat, Raden Ajeng Adiati. Yang kelima, Raden Ayu Mamowinoto, yakni seorang istri pensiunan pegawai tinggi. Yang keenam, Raden Mas Abi Kusno Cokro Suyono, yakni seorang arsitek terkenal juga politikus ulung yang pernah menjadi ketua PSII dan sempat menjabat sebagai menteri di Kabinet Republik Indonesia. Yang ketujuh, Raden Ajeng Istingatin. Yang kedelapan, Raden Mas Parwoto. Yang kesembilan, Raden Ajeng Istijah Cokro Sudarmo, yakni seorang pegawai tinggi kehutanan. Dan yang ke-10, Raden Ayu Istirah Muhammad Subari, yakni seorang pegawai tinggi Kementerian Perhubungan. Silsilah dari garis ayah. Haji Umar Said Cokro Aminoto adalah putra dari Raden Mas Cokro Amiseno atau bernama kecil Raden Mas Sukardinomo, yang merupakan seorang wedana atau asisten bupati di Pleco, Madiun. Raden Mas Cokro Amiseno adalah putra dari Kanjeng Raden Mas Temanggung Adipati Cokro Negoro I atau Raden Mas Kusen atau Raden Mas Lancur, yang pernah menjadi Bupati Ponorogo tahun 1856 hingga tahun 1882, yang menikah dengan Mas Ayu Ismoyowati yang merupakan istri kedua. Kanjeng Raden Mas Temenggung Adipati Cokro Negoro adalah putra dari Kanjeng Kiai Kasan Besari II atau Kanjeng Kiai Tegal Sari IV, yang menikah dengan Raden Ayu Murtosiah atau Nyai Kasan Besari yang merupakan istri keempat. Kanjeng Kiai Kasan Besari II adalah pengasuh pondok pesantren di Tegal Sari, Ponorogo. Sekarang kita telusuri dari garis patriark dulu, yakni
Kanjeng Kiai Kasan Besari II yang merupakan putra dari Kanjeng Raden Mas Temenggung Adipati Cokronegoro I. Kanjeng Kiai Kasan Besari II adalah putra dari Kiai Ilyas. Kiai Ilyas adalah putra dari Kiai Ageng Muhammad Besari atau Kiai Ageng Kasan Besari I atau Kiai Ageng Besari I. Kiai Ageng Muhammad Besari adalah putra dari Kiai Anom Besari atau Kuncen Caruban. Kiai Anom Besari adalah putra dari Kiai Ageng Abdul Mursad atau Kiai Ageng Tukun Merican Kediri. Kiai Ageng Abdul Mursad adalah putra dari Raden Demang Gelong Dolopo. Raden Demang adalah putra dari Pangeran Demang Irawan. Pangeran Demang Irawan adalah putra dari Raden Arya Brominto atau Raden Panulak atau Prabu Brokumoro Gelang. Raden Arya Brominto adalah putra dari Girisawardana Dyah Suryawikrama atau Brayang Purwawisesa atau Dyah Suryawikrama atau Brawijaya III yang merupakan Maharaja Majapahit yang memerintah pada tahun 1456 sampai 1466. Ia dianggap identik dengan Hyang Purwawisesa dalam Pararaton. Sekarang kita telusuri dari garis matriark, yakni Kanjeng Raden Mas Temenggung Adipati Cokronegoro I yang merupakan putra dari Kanjeng Kiai Kasan Besari II yang menikah dengan Raden Ayu Murtosiah atau Kiai Kasan Besari yang merupakan istri keempat. Raden Ayu Murtosiah adalah putri dari Bendoro Raden Ayu Jumilah atau Gusti Raden Ayu Temenggung Martopuro. Bendoro Raden Ayu Jumilah adalah putri dari Bendoro Raden Mas Gusti Suryadi atau Sampean Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono III yang menjadi raja ketiga Kerajaan Mataram. Lahir dari kalangan bangsawan, membuat Hos Cokro Aminoto berkesempatan untuk mengenyam pendidikan formal dengan sistem pendidikan barat. Pendidikan dasarnya ditempuh di Madiun, yaitu di sekolah Belanda. Pendidikan lanjut ditempuh Cokro Aminoto di Opleiding School voor Inlands Ambtenaren atau OSVIA. Saat itu, OSVIA merupakan sekolah untuk pegawai pribumi yang bertempat di Magelang, Jawa Tengah. Sekolah tersebut dikenal dengan Sekolah Administrasi Pemerintahan yang mencetak para pegawai-pegawai pemerintahan kolonial Belanda di Magelang pada tahun 1902. Sedangkan pendidikan yang ia terima di lingkungannya adalah berbasis agama sesuai latar belakang keluarga sejak kakek buyutnya. Dibesarkan dari keluarga yang agamis, membuat Cokro Aminoto tumbuh menjadi pribadi yang alim dan menjunjung tinggi ajaran-ajaran Islam. Gelar haji yang disandangnya menjadi bukti betapa ia menjadikan Islam sebagai jalan hidupnya. Setelah lulus dari OSVIA, ia kemudian bekerja sebagai juru tulis patih di Ngawi. Berikutnya, Cokro Aminoto diangkat menjadi pembantu utama regen atau bupati atau patih atau pejabat di lingkungan pegawai negeri. Namun, posisi itu tidak lama disandangnya. 3 tahun berselang, Cokro Aminoto menanggalkan jabatannya tersebut. Alasannya, Cokro Aminoto tidak ingin terus-menerus merendah di hadapan orang-orang Belanda sebagaimana lazimnya pegawai negeri zaman itu. Cokro Aminoto kemudian menikah dengan Raden Ajeng Suhar Sikin, yakni putri dari wakil bupati atau Patih Ponorogo pada tahun 1905 yang bernama Raden Mas Mangunsumo.
Pada bulan September tahun 1905, Cokro Aminoto berhenti dari jabatannya sebagai seorang patih bagian dari pegawai Belanda. Alasannya, ia tidak puas dengan pekerjaannya karena dianggap sebagai budak di hadapan orang Belanda dan kesewenangan kaum Belanda terhadap kaum pribumi lainnya. Keputusan Hos Cokro Aminoto ini ditentang oleh keluarga dan mertuanya yang menginginkannya menjadi seorang birokrat. Walaupun begitu, ia tetap pada keputusannya. Setelah tidak lagi menjadi juru tulis patih, Cokro Aminoto merantau hingga ke kota Semarang. Untuk menyambung hidupnya, ia pernah menjadi kuli pelabuhan. Bekerja di sektor informal membuatnya memiliki banyak interaksi dengan kaum buruh. Hingga akhirnya ia mempelopori berdirinya Sarekat Kerja untuk mengangkat derajat kaum buruh. Demi perkembangan hidupnya, Hos Cokro Aminoto melanjutkan perantauannya ke Surabaya. Di kota ini, ia bekerja di sebuah firma bernama Koi & Co. dari tahun 1907 hingga tahun 1910. Selain bekerja, ia juga melanjutkan pendidikan di sekolah BAS atau Sekolah Teknik Mesin. Setelah lulus dari sekolah BAS, ia berhenti dari pekerjaannya di firma dan beralih profesi menjadi learning machinist selama 1 tahun, yakni tahun 1911 sampai 1912. Tidak lama juga, akhirnya ia pindah bekerja lagi di pabrik gula Prago Jampi, Surabaya sebagai seorang chemiker. Di samping bekerja di perusahaan dan pabrik, Cokro Aminoto juga tetap menyempatkan untuk mengembangkan minat di bidang jurnalistik. Ia masih sering mengirimkan karya tulisan di berbagai surat kabar yang ada di Surabaya. Karena kegigihannya itu, Cokro Aminoto diangkat menjadi pembantu di surat kabar Suara Surabaya. Setelah merasa cukup lama merantau, Cokro Aminoto memutuskan untuk menetap di Surabaya dan membawa serta Suhar Sikin dan anak-anaknya. Keluarga ini hidup dalam kesederhanaan namun tetap harmonis. Suhar Sikin menyadari betul kondisi yang dialami keluarganya. Hos Cokro Aminoto jarang berada di rumah. Permasalahan itu lantas membuatnya untuk membantu meringankan kebutuhan keluarga dengan membuka rumahnya sebagai tempat kos para pelajar HBS Mulo MTS di Surabaya. Para pelajar yang pernah kos di rumah Hos Cokro Aminoto adalah Soekarno, Kartosuwiryo, Sampurno, dan Abi Kusno, Alimin, dan Muso. Pembukaan rumah kos ini juga memberikan pekerjaan bagi Mbok Tambeng, seorang emban yang bekerja untuk keluarga Hos Cokro Aminoto. Soekarno sangat terbantu dengan keberadaan Mbok Tambeng seperti menjahit celananya dan menyiapkan gado-gado sebagai makanan kegemarannya. Hos Cokro Aminoto mengajarkan kepada anak kosnya bahwa melalui kedisiplinan dan tekad perjuangan yang kuat, sebuah perjuangan akan mencapai hasil yang diharapkan. Sikap kerasnya pada dasarnya masih dalam tahap sewajarnya. Penanaman nilai-nilai religi dalam pendidikan juga diberikan oleh Hos Cokro Aminoto karena ia merasa sangat penting dalam membentuk sikap dan sifat seorang anak agar sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Pendidikan agama juga digunakan untuk mengimbangi pendidikan barat anak-anak kosnya. Media pendidikan yang digunakan Hos Cokro Aminoto adalah melalui seni. Kesenian yang digemarinya adalah seni tari dan gamelan. Hanoman merupakan tokoh yang sering diperankan olehnya. Menurutnya, Hanoman adalah simbol perlawanan terhadap penindasan. Nilai-nilai nasionalisme dan sosialisme juga tidak luput untuk diajarkan kepada anak-anak kosnya. Menurutnya, nasionalisme akan memberikan kesadaran kebangsaan kepada anak kosnya, sedangkan sosialisme akan mengajarkan kemerdekaan sebagai seorang bangsa, persamaan derajat sebagai manusia, dan persaudaraan sebagai kesatuan umat.
Memasuki tahun 1912, saat bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi teknik di Surabaya, Hos Cokro Aminoto mulai aktif berorganisasi dan menjadi ketua perkumpulan Panti Harsoyo. Oleh M. Hasan Ali Surati, yakni ketua perkumpulan Manikem, Cokro Aminoto diperkenalkan dengan 4 orang tamu pengurus Sarekat Dagang Islam yang sedang meninjau kota Surabaya dalam keperluan perluasan cabang Sarekat Dagang Islam. Tamu tersebut merupakan utusan dari Haji Saman Hudi yang merupakan pendiri Sarekat Dagang Islam di Surakarta pada tahun 1911. Melalui Sarekat Dagang Islam, Haji Saman Hudi berjuang menentang masuknya pedagang asing yang ingin menguasai ekonomi rakyat. Haji Saman Hudi yang mengetahui kecakapan Cokro Aminoto pun memintanya untuk bergabung dan berjuang di Sarekat Dagang Islam, dan ia pun ditunjuk sebagai pemimpin SDI cabang Surabaya. Hos Cokro Aminoto sejak awal sudah menyukai Sarekat Dagang Islam karena visi dari perkumpulan tersebut. Sarekat Dagang Islam yang didirikan pada tanggal 16 Oktober tahun 1905 oleh Haji Saman Hudi merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang bertujuan menentang politik Belanda yang membiarkan banyaknya masuk pedagang asing hingga kemudian menguasai sendi perekonomian rakyat kala itu. Selanjutnya, Hos Cokro Aminoto mencetuskan pendirian cabang-cabang Sarekat Dagang Islam di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Puncaknya, Cokro Aminoto memimpin rapat besar anggota organisasi tersebut di Surabaya yang dihadiri oleh 80.000 orang, tepatnya pada tanggal 13 Januari tahun 1913. Saat diadakannya Kongres kedua Sarekat Dagang Islam di Surabaya pada tanggal 26 Januari 1913, Kiai Haji Saman Hudi menunjuk Hos Cokro Aminoto untuk menjadi wakil ketua Sarekat Dagang Islam Nasional dan menjadi redaktur pelaksana utusan Hindia. Sejak saat itu, Kiai Haji Saman Hudi dan Hos Cokro Aminoto sering berdiskusi hingga pada suatu kesempatan Hos Cokro Aminoto mengusulkan perubahan nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam atau SI. Dengan pertimbangan bahwa anggota Sarekat Islam tidak terbatas pada kaum pedagang, tetapi seluruh lapisan rakyat Hindia Belanda. Akhirnya, usulan itu disetujui. Masuknya kaum terpelajar, yakni pendukung Hos Cokro Aminoto sebagai anggota Sarekat Islam, membuat dukungan terhadapnya semakin kuat. Gaya kepemimpinannya dianggap lebih cocok untuk membawa Sarekat Islam menjadi organisasi yang lebih berpengaruh di Hindia Belanda daripada Haji Saman Hudi yang dinilai terlalu konservatif. Hos Cokro Aminoto dikenal dengan julukan Raja Jawa tanpa mahkota atau The Oude Kroonde van Java. Julukan ini disematkan berkaitan dengan kiprah Cokro Aminoto dalam membesarkan Sarekat Islam. Setelah berubah menjadi Sarekat Islam, Cokro Aminoto membawa organisasi ini kepada Gubernur Jenderal Alexander Willem Frederik Hindenburg untuk mendapat pengesahan. Namun, pengesahan yang dimaksud itu tidak dikabulkan. Meski demikian, Sarekat Islam secara lokal tetap mendapat status badan hukum. Pada awal Februari tahun 1918, Cokro Aminoto memimpin tentara Kanjeng Nabi Muhammad atau TKNM di Surabaya dan menggerakkan aksi bela Islam sebagai respon atas tulisan di majalah Jawi Hiswara yang dianggap menghina Nabi Muhammad. Tahun itu, massa Sarekat Islam berjumlah 450.000 orang. Pada tahun 1919, sebagai dampak aksi tersebut, keanggotaan Sarekat Islam meningkat hingga tercatat mencapai 2,5 juta orang. Dengan jumlah anggota yang besar itu, Sarekat Islam telah memberikan banyak manfaat kepada masyarakat luas. Maka, Hos Cokro Aminoto dianggap sebagai ksatria piningit bagi para pribumi.
Sementara bagi pemerintah Hindia Belanda, sosok Hos Cokro Aminoto merupakan sosok yang harus diperhitungkan perjuangannya. Maka Belanda saat itu menyematkan julukan Raja Jawa tanpa mahkota kepadanya. Puncak perselisihan antara pendukung Hos Cokro Aminoto dan pendukung Haji Samanhudi adalah ketika Kongres ketiga di Yogyakarta, yakni pada April tahun 1914, di mana Hos Cokro Aminoto dipilih menjadi ketua Sarekat Islam oleh Kongres menggantikan Haji Samanhudi. Untuk menghormati jasa Haji Samanhudi, dibentuklah Ketua Kehormatan Sentral Sarekat Islam atau CSI, yakni suatu jabatan tanpa kekuasaan. Melalui lobi-lobi Hos Cokro Aminoto kepada pemerintah Hindia Belanda, afdeling-afdeling berubah menjadi Sarekat Islam lokal. Selain itu, Sarekat Islam juga berhasil mendapatkan izin untuk membentuk kepengurusan pusat yang dinamai Sentral Sarekat Islam atau CSI. Hos Cokro Aminoto mengubah konsep pergerakan Sarekat Islam dari pergerakan di bidang ekonomi menjadi organisasi pergerakan nasional yang berorientasi sosial politik dan beralihnya kepemimpinan dari kelompok borjuis pribumi ke kaum intelektual yang berpendidikan barat. Dibantu oleh Haji Agus Salim dan Abdul Muiz, Hos Cokro Aminoto berhasil membawa Sarekat Islam menjadi organisasi pergerakan pertama berskala nasional yang berhasil memiliki anggota sebanyak 2,5 juta orang. Mereka bertiga dikenal sebagai tiga serangkainya Sarekat Islam. Semakin meluasnya pengaruh politik etis membuat Sarekat Islam mengajukan tuntutan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mengadakan parlemen. Tuntutan itu semakin bertambah besar dan kuat dari hari ke hari, sehingga memaksa pemerintah untuk mendirikan Dewan Rakyat atau Volksraad untuk meredam tuntutan itu. Bersama dengan Abdul Muiz, Hos Cokro Aminoto duduk sebagai wakil Sarekat Islam di Volksraad dan memposisikan diri mereka sebagai oposisi dikarenakan jumlah pribumi di Volksraad hanya berjumlah 25 orang, sementara wakil Belanda 30 orang dan dari Asia Timur sebanyak 5 orang. Pada awal masa kepemimpinannya di Sarekat Islam, pergerakannya belumlah terlalu radikal. Sikap radikal Hos Cokro Aminoto tumbuh seiring dengan semakin radikalnya kaum pergerakan pada waktu itu. Ada dua hal yang menjadi alasan perubahan pergerakan itu. Pertama, penangkapan dirinya atas dugaan keterlibatan kasus Sarekat Islam Seksi B dan peristiwa Garut tahun 1919. Namun, setelah 9 bulan ditahan, Hos Cokro Aminoto dibebaskan karena semua tuduhan itu tidak bisa dibuktikan oleh pemerintah kolonial. Kedua, setelah bebas, Hos Cokro Aminoto mendapati Sarekat Islam sedang diambang perpecahan. Hal ini disebabkan masuknya pengaruh komunis dalam tubuh Sarekat Islam. Oleh sebab itu, muncul dua kelompok yang berseteru, yakni Sarekat Islam Putih yang diwakili oleh Agus Salim dan Sarekat Islam Merah yang dipimpin oleh Semaun. Sebelumnya telah disinggung bahwa rumah Cokro Aminoto di Gang Paneleh 7 nomor 29-31 Surabaya diibaratkan seperti melting point atau tempat bertemunya berbagai ideologi yang sedang berkembang di masa pergerakan. Di dalam bertemunya ideologi juga ada diskusi dan pendidikan bagi para murid yang kos. Insinyur Soekarno, Kartosuwiryo, Musso, Alimin, Darsono, Semaun, hingga Tan Malaka menganggap Hos Cokro Aminoto sebagai guru besar mereka. Di rumah itu, mereka akrab satu sama lain dan belajar banyak mengenai semangat kebangsaan dari Hos Cokro Aminoto. Pemikiran sosialisme Islam Cokro Aminoto dipahami dan diinterpretasikan berbeda-beda oleh para muridnya. Seperti Soekarno yang mengolahnya menjadi paham nasionalis, kelak melahirkan Pancasila sebagai ideologinya. Kartosuwiryo dengan fundamentalis Islam kelak melahirkan DITI menentang Soekarno.
Sedangkan Alimin, Darsono, Semaun, dan Musso lebih memilih paham komunis dan membentuk PKI yang kemudian melakukan pemberontakan di Madiun. Perseteruan Cokro Aminoto sebagai guru dengan muridnya paling awal adalah berhadapan dengan paham komunis yang dianut oleh Alimin dan Musso. Awalnya, ia masih bersikap toleran kepada komunisme di dalam internal Sarekat Islam. Namun, semakin kuatnya infiltrasi hingga terjadi perpecahan, maka akhirnya ia pun harus mengambil sikap tegas terhadap komunisme. Pada Kongres CSI di Madiun, diambillah keputusan untuk meningkatkan kualitas perjuangan dari Sarekat menjadi partai. Hal ini juga dirasa penting karena Sarekat Islam dikenal sebagai pelopor dalam pergerakan Indonesia pada waktu itu. Maka status itu perlu untuk dipertahankan. Pada akhirnya, Sarekat Islam yang dipimpinnya terpecah menjadi dua, yakni Sarekat Islam Putih yang tetap berhaluan Islam, dan kemudian Sarekat Islam Merah yang disusupi oleh paham komunis yang dibawa oleh Sneevliet dari Belanda. Semaun, Darsono, Alimin, dan Tan Malaka bergabung dengan Sarekat Islam Merah yang dipimpin oleh Semaun. Sementara Hos Cokro Aminoto lebih condong berpihak pada Sarekat Islam Putih. Darsono dan Semaun kemudian dikeluarkan dari Sarekat Islam atas desakan dari Abdul Muiz dan Haji Agus Salim. Setelah dikeluarkannya Semaun dan Darsono membuat Alimin dan Tan Malaka kecewa. Perpecahan yang semakin meruncing membuat Sarekat Islam Merah yang berkedudukan di Semarang kemudian berganti nama menjadi Sarekat Rakyat. Setelah mengeluarkan Darsono dan Semaun dari Sarekat Islam, Hos Cokro Aminoto kemudian mengubah nama Sarekat Islam menjadi Partai Sarekat Islam yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Di Kongres Partai Sarekat Islam, Cokro Aminoto sekali lagi mengubah nama partainya menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII, yang jelas-jelas bertujuan menginginkan kemerdekaan Indonesia. Selain aktif dalam berkegiatan politik partai, Hos Cokro Aminoto juga diketahui mahir dalam seni Jawa, karawitan, dan tarian. Ia juga kerap mengadakan latihan wayang orang di Taman Seni Panti Harsoyo. Awalnya, baik Cokro Aminoto dan Soekarno sepakat untuk berjuang bersama untuk kemerdekaan Indonesia. Hal ini ditandai dengan dibentuknya PPPKI atau Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia pada tanggal 17 sampai 18 Desember tahun 1927. Federasi ini terdiri dari organisasi politik baik yang mengusung konsep koperasi maupun non-koperasi seperti PNI, PSI, Budi Utomo, Pasundan, Sarekat Sumatera, Kaum Betawi, Indonesia Studi Club, Sarekat Madura, Perserikatan Brebes, dan Tirta Yasa Banten. Namun, dalam perkembangannya terjadi ketidakharmonisan antara Cokro Aminoto dan Soekarno. Golongan nasionalis terus menyerang PSI. Soekarno kemudian menyindir pan-Islamisme milik PSI yang dianggapnya terlalu mengharapkan bantuan dari pihak pemerintah. Cokro Aminoto paham betul jika popularitas PSI sedang digantikan oleh PNI. Dalam berbagai kongres PSI, ia menghimbau anggotanya untuk tidak meninggalkan PSI, kemudian bergabung dengan PNI, dan mengingatkan jika nasionalisme juga cinta tanah air jangan hanya diidentikan dengan PNI saja. Pada kongres yang ke-14 di Jakarta pada Januari 1929, diputuskan perubahan nama PSI atau Partai Sarekat Islam menjadi PSII atau Partai Sarekat Islam Indonesia, meski landasan perjuangannya tetap Islam. Sepulang dari Sulawesi, pada akhir tahun 1933, kesehatan Cokro Aminoto mulai menurun.
Pada saat itu, ia sudah mulai sakit-sakitan. Namun, ia tetap memaksakan untuk bekerja. Rekan-rekan seperjuangannya telah berusaha menasehati dirinya untuk beristirahat lebih banyak hingga kesehatannya kembali membaik. Namun, ia lebih memilih untuk tetap melanjutkan perjuangannya memimpin PSII. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran dirinya pada konferensi wilayah PSII Jawa Timur pada tanggal 30 September sampai 2 September tahun 1934 di Pare. Akhirnya, pada tanggal 17 Desember tahun 1934, Hos Cokro Aminoto menghembuskan nafas terakhirnya dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Pekuncen, Yogyakarta. Rasa duka cita yang begitu mendalam dirasakan oleh petinggi PSII seperti Agus Salim, Kartosuwiryo, Wondo Amiseno, Sangaji, dan lainnya atas wafatnya Hos Cokro Aminoto. Putri sulungnya, Utari Cokro Aminoto, terkejut ketika dirinya mendapat ucapan bela sungkawa dari Soekarno karena dirinya tidak menyangka Soekarno akan menghubunginya kembali. Ucapan bela sungkawa juga datang dari umat Islam yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia Raya di Mesir. Pada tahun 1905, Hos Cokro Aminoto menikah dengan Raden Ajeng Suharsikin, yakni seorang wanita keturunan Priyayi yang menurut asal-usulnya ia adalah keturunan Panembahan Senopati dan Ki Ageng Mangir di Madiun, yang dikenal sebagai pribadi yang halus budi pekertinya, baik perangainya dan cekatan. Raden Suharsikin adalah putri dari Raden Mas Mangunsumo yang menjadi wakil Bupati Ponorogo pada masa itu. Dari pernikahannya dengan Raden Ajeng Suharsikin, Hos Cokro Aminoto dikaruniai 5 orang anak, yaitu yang pertama bernama Siti Utari. Pada tahun 1921, Siti Utari menikah dengan Soekarno, dan pernikahan tersebut atas permintaan dari Hos Cokro Aminoto. Namun, pernikahannya hanya bertahan 2 tahun. Pada tahun 1923, Siti Utari dan Soekarno bercerai secara baik-baik seperti dituturkan Cindy Adams dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Soekarno mengatakan pernikahannya tersebut terjadi atas dasar balas budi terhadap Cokro Aminoto. Tak lama setelah bercerai, pada tahun 1924, Siti Utari kemudian menikah dengan seorang pria bernama Sigit Bahrum Salam. Pria yang disebut oleh Soekarno sebagai teman kosnya di rumah Cokro Aminoto. Dari pernikahan dengan Sigit Bahrum Salam, Siti Utari mempunyai 8 orang anak, termasuk Haryono Sigit. Kemudian Haryono Sigit menikah dengan Kustini, dan dari pernikahannya memperoleh 6 orang anak, diantaranya adalah Maya Estianti, yakni seorang penyanyi terkenal. Anaknya yang kedua bernama Utaryo alias Anwar. Anaknya yang ketiga bernama Harsono alias Mustafa Kamil. Anaknya yang keempat bernama Siti Islamiyah, dan anaknya yang kelima bernama Suyut Ahmad. Cokro Aminoto memang tidak sempat menikmati alam kemerdekaan. Namun pengaruh dan sumbangsihnya bagi gagasan bangsa Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri sangat besar. Presiden Soekarno atas nama Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Hos Cokro Aminoto sebagai pahlawan nasional pada tahun 1961 untuk mengenang jasa-jasa yang telah diberikan olehnya berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI nomor 590 tahun 1961. Hos Cokro Aminoto merupakan seorang pemikir yang produktif menuangkan pikiran-pikirannya dalam sebuah tulisan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya karya dalam bentuk buku dan tulisan lain
yang dihasilkan Cokro Aminoto. Beberapa karya tersebut antara lain Islam dan Sosialisme tahun 1924, Raglamen Umum bagi Umat Islam tahun 1934, Kultur dan Adat Islam tahun 1933, Tafsir Program dan Azas Tandim Al-Islam tahun 1916, Majalah Sarekat Islam Pusat, dan Bendera Islam tahun 1924 sampai 1927, majalah yang terbit 2 mingguan. Demikianlah video silsilah dan biografi host Cokro Aminoto yang bisa disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan sejarah bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.